Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi la yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-16 di dalam membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha Al-Mujallad Tsani li Fadilati Syekh Profesor Ad-Doktor Fani Ambadi Abdul Rahim bin Abdul Subhan rahimahullah. Di pertemuan kali ini kita memasuki halaman ke-17. Jadi di pertemuan ke-16 ini kita memasuki halaman ke-17 terkait dengan tamrin yang ke-8. Beliau mengatakan, Iqra' al-mithala thumma adkhil inna 'alal jumalil atiyati. Silakan diberikan harakat kawan-kawan sekalian. Iqra' al-mithala. Bacalah al-mithal, contoh. Bacalah contoh. Akan datang nanti contoh-contoh yang akan beliau berikan. Kita disuruh baca dulu nanti sebelum nanti akan ada soal yang beliau berikan. Thumma adkhil inna. Kemudian masukkanlah inna, adkhil, ini fi'il amr perintah, masukkanlah. Bahasa Arabnya adkhil. Thumma adkhil, kemudian masukkanlah inna. Masukkanlah inna 'alal jumalil atiyah, kepada jumal, yaitu kalimat-kalimat, jamak dari jumlah, 'alal jumali, kepada kalimat-kalimat al-atiyah, berikut ini, atau yang akan datang. Jadi kita disuruh baca contoh, kemudian nanti akan ada soal yang kita itu disuruh masukkan inna di situ. Memasukkan inna. Berarti terkait dengan permasalahan memasukkan inna. Kalau kita membahas terkait dengan memasukkan inna, inna ini termasuk dari penghapus hukum mubtada dan khabar. Karena mubtada dan khabar yang asalnya marfu', ketika kemasukan inna, maka mubtada yang asalnya marfu itu menjadi dihapus hukumnya. Dihapus hukum kemubtadaannya. Jadi hukum mubtada dihapus. Dan dia menjadi isim inna. Yang asalnya mubtada marfu, ketika hukumnya dihapus dan berubah menjadi isim inna, maka isim inna itu hukumnya mansub. Dan khabar yang asalnya marfu, khabar mubtada, maka khabar mubtada itu hukumnya juga dihapus. Dia tetap marfu, tetapi hukumnya bukan hukum khabar mubtada lagi, tetapi dia adalah khabar untuk inna. Paham ya? Sekarang kita lihat contoh yang beliau berikan. Ini ada dua contoh di sini. Contoh yang pertama, perhatikan, li thalathu akhawatin. Li thalathu akhawatin. Di sini kita melihat ada satu contoh yang beliau berikan, li. Li artinya apa? Aku memiliki. Lam di sini, lam bimakna at-tamlik. Lam dengan makna at-tamlik. At-tamlik itu artinya kepemilikan. Li, aku memiliki. Di sini bentuk jar majrur ya. Kemudian pada kalimat thalathu akhawatin. Thalathu artinya tiga, akhawatin saudari perempuan. Li thalathu akhawatin. Aku memiliki tiga saudari perempuan. Apa asal kalimat ini? Lihat di sampingnya sebelah kiri. Kata beliau di sini, asluhu thalathu akhawatin li. Asluhu thalathu akhawatin li. Asalnya, yaitu kalimat bakunya dari kalimat yang di awal tadi. Asal kalimat yang di awal tadi adalah thalathu akhawatin li. Jadi kalimat li thalathu akhawatin asalnya adalah thalathu akhawatin li. Coba kita lihat. Kalau di awal tadi kan li thalathu akhawatin, aku memiliki tiga saudari perempuan. Kalau kalimat asalnya apa? Thalathu akhawatin li. Tiga saudari perempuan milikku. Sekarang perhatikan. Kalimat asal thalathu akhawatin li. Thalathu itu di i'rab sebagai mubtada. Dan dia mudhaf, makanya enggak bertanwin. Thalathu mudhaf. Adapun akhawatin di sini ini adalah isim yang majrur
yang datang setelah mudhaf, maka dia adalah mudhafun ilaih. Adapun li adalah susunan jar dan majrur. Ini adalah khabar. Ini adalah khabar. Fi mahalli raf'in khabar. Jar dan majrur fi mahalli raf'in khabar. Yaitu jar dan majrur, dia kedudukannya adalah rafa' sebagai khabar. Mana mubtada'nya? Thalathu akhawatin. Thalathu itu mubtada'. Mudhaf kepada akhawatin. Mana khabarnya? Li, susunan jar dan majrur. Hanya saja kaidah dalam bahasa Arab, ketika kita mempelajari buku-buku nahwu ya, khususnya bagi teman-teman yang sudah belajar ilmu nahwu, ketika membahas pembahasan seputar mubtada dan khabar, maka di sana dibahas bahwasanya terkadang khabar itu bisa dikedepankan. Asalnya kan mubtada yang didepankan, tapi khabar juga bisa dijadikan di depan. Bahkan mubtada yang asalnya di depan, dia bisa diakhirkan. Di antara sebabnya apa? Di antara sebabnya yaitu ketika datang dalam sebuah kalimat khabar yang berupa jar dan majrur. Jadi kalau ada khabar berupa jar dan majrur, biasanya khabarnya dikedepankan. Namanya catat, yaitu namanya adalah khabar muqaddam. Ini namanya ini. Jadi ketika khabar itu berupa susunan jar dan majrur, huruf jar dan isim yang majrur, seperti ini contohnya, li, lamnya huruf jar, iya-nya itu adalah isim majrur. Jadi ini susunan jar dan majrur. Maka khabarnya dikedepankan. Makanya dia menjadi li thalathu akhawatin. Li-nya khabar muqaddam, thalathu akhawatinnya itu adalah mubtada. Mubtada apa namanya? Namanya mubtada muakhar. Ketika khabarnya dikedepankan, namanya khabar muqaddam, khabar yang dikedepankan. Ketika mubtada yang diakhirkan, maka mubtada'nya namanya mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Jadi jelas ya, kalimat li thalathu akhawatin asalnya adalah thalathu akhawatin li. Jadi harus paham dulu di sini mana mubtada, mana khabar. Jadi ingat saja, kalau jar majrur, maka yang jar majrur itu adalah khabar yang dikedepankan. Namanya apa tadi? Khabar muqaddam. Namanya adalah khabar muqaddam. Baik, selesai. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Innali thalatha akhawatin. Ini dimasukkan inna. Innali thalatha akhawatin. Sesungguhnya, inna kan sesungguhnya, penguat ini ya. Tugas inna apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasab isim dan merafa' khabar. Sekarang perhatikan. Innali, sesungguhnya aku memiliki apa? Thalatha akhawatin. Memiliki 3 saudari perempuan. Sekarang kita perhatikan. Asluhu, asal dari kalimat ini. Asalnya adalah inna thalatha akhawatin li. Inna thalatha akhawatin li. Asal dari kalimat ini adalah inna thalatha akhawatin li. Sekarang perhatikan. Inna thalatha. Kenapa kalimat thalatha yang datang setelah inna itu menjadi mansub baris atas? Jawabannya karena inna itu tugasnya tansibul isma. Dia menasab isim. Wa tarfa'ul khabar, dan merafa' khabar. Maka kalau kita bertanya, kenapa thalatha itu menjadi mansub baris atas? Jawabannya karena kemasukan inna. Inna thalatha. Kenapa dia tidak bertanwin? Karena dia mudhaf. Menyandar. Menyandar kepada siapa? Menyandar kepada akhawatin. Menyandar kepada akhawatin. Sesungguhnya 3 saudari perempuan li milikku. Li i'rabnya apa? Li i'rabnya adalah khabar. Kedudukan dia dalam kalimat itu adalah khabar, berarti marfu dia. Hanya saja karena dia adalah jar majrur, maka dikedepankan. Ya, seperti yang telah kita bahas di awal tadi, bahwa ketika ada khabar berupa jar majrur, maka khabarnya dikedepankan. Sehingga menjadilah kalimatnya innali thalatha akhawatin. Ya, innali, li-nya di awal. Tapi setelah li itu datang kalimat thalatha. Perhatikan, setelah li datang kalimat thalatha. Kenapa datang kalimat thalatha mansub? Jawabannya karena ada inna. Loh, kan inna setelahnya adalah li. Setelah inna kan adalah li. Maka kita katakan inna tidak bisa menasab khabar. Li itu kan khabar. Inna itu menasab mubtada yang dia nasab menjadi isim.
Sehingga kan mubtada'nya kan bukan li. Mubtada'nya kan sudah kita ketahui yaitu salasu. Tapi karena ada inna, hukum mubtada' dihapus menjadi isim inna. Dan asalnya mubtada' marfu ketika dihapus menjadi isim inna, maka dia menjadi mansub sebagai isim inna. Makanya kalau kita lihat ya, innali thalatha. Anggap saja li-nya tidak ada, langsung masuk inna thalatha akhawatin. Begitu ya? Seperti itu. Paham ya? Jadi begitu kaidahnya. Sekali lagi saya ulangi. Pada contoh innali thalatha, anggap saja inna langsung masuk ke thalatha, adapun li anggap saja dia tidak ada. Makanya itu menjadi thalatha mansub dia. Ya. Kita katakan inna itu adalah huruf penguat yang tugasnya menasab isim murafa' khabar, maka yang nasab di situ adalah thalatha sebagai isim. Kenapa bukan li? Karena li itu bukan isim, tapi dia adalah khabar. Dia bukan isim inna, tapi khabarnya adalah li. Li itulah khabarnya. Paham ya? Baik. Saya rasa ini mudah dalam pembahasan ini. Sekarang untuk lebih jelas lagi kita lihat ya di tamrin, di latihan yang akan diberikan kepada kita supaya lebih jelas lagi. Di sini kita kerjakan. Al-awwal yang pertama. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Ini ada soal yang pertama. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Di dalam kelas ada 5 orang pelajar yang baru. Sekarang di sini tugas kita pertama sebelum kita memasukkan inna pada kalimat ini, kita harus tahu dulu mana kedudukan mubtada, mana kedudukan khabar. Ya. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwasanya ketika khabar itu berupa jar majrur, maka khabarnya biasanya dikedepankan menjadi khabar muqaddam, khabar yang dikedepankan. Dan ketika khabar itu dikedepankan, maka mubtada wajib dikebelakangkan. Maka dia menjadi mubtada muakhar, mubtada yang dikebelakangkan. Jadi fil fasli khamsatu tullabin jududin, itu asal kalimatnya, catat ya. Asal kalimatnya adalah khamsatu tullabin jududin fil fasli. Ini asal kalimatnya nih. Sekali lagi saya ulangi. Kalimat fil fasli khamsatu tullabin jududin asalnya adalah khamsatu tullabin jududin fil fasli. Jadi fil fasli itu dia di belakang asalnya, karena dia berupa jar majrur. Tapi karena dia jar majrur, susunan antara huruf jar dan isim yang majrur, maka dia dikedepankan sebagai mubtada khabar muqaddam, namanya khabar yang dikedepankan. Jadi sudah jelas ya. Jadi asal kalimatnya apa tadi? Khamsatu tullabin jududin fil fasli. Sekarang kita masukkan inna. Kita masukkan inna. Menjadi apa? Inna fil fasli. Inna fil fasli. Ingat, inna ini bertugas yang menasab isim. Jadi dia mencari mana mubtada, bukan mana khabar. Jadi jawaban jari nomor 1 ini inna fil fasli khamsatu tullabin jududin. Jadi asal kalimatnya tadi apa? Khamsatu tullabin jududin fil fasli. Masukkan inna ya. Ulangi ya, masukkan inna. Inna fil fasli. Nah, fil faslinya enggak berefek walaupun ada inna, karena inna itu dia mencari mubtada. Sementara fil fasli kan khabar, jadi dia enggak berefek. Mubtadanya mana tadi? Khamsatu. Ya kan, mubtadanya khamsatu. Dia sebagai mubtada muakhar kan? Maka dia langsung mansub karena ada inna. Menjadilah inna fil fasli khamsata. Asalnya kan di sini disoalkan khamsatu kan? Sebagai mubtada muakhar kan, mubtada yang dibelakangkan. Tapi karena kemasukan inna fil fasli khamsata. Jadi mansub dia sebagai isim inna. Inna fil fasli khamsata. Khamsata enggak boleh tanwin. Kenapa? Karena mudhaf. Khamsata tullabin. Khamsata tullabin. Jadi khamsata itu mudhaf enggak tanwin, kemudian tullabin mudhafun ilaih. Khamsata tullabin jududin. Adapun jududin itu adalah sifat na'at yang mengikut kepada tullabin. Jadi jududin harakatnya mengikut kepada tullabin. Jadi jelas ya? Berarti kalau kemasukan inna artinya apa? Sesungguhnya inna fil fasli, sesungguhnya khamsata tullabin jududin. Ya, sesungguhnya di dalam kelas ada 5 pelajar yang baru. Paham ya maksudnya? Baik, berikut yang kedua. Lana mudarrisun jadidun. Lana mudarrisun jadidun. Ini juga lihat ya. Di sini lana, lam huruf jar,
Nun, huruf na di situ itu adalah isim majrur. Jadi ini juga susunan jar majrur. Lana mudarrisun jayyidun. Afwannya bukan jadidun, jayyidun. Lana mudarrisun jayyidun. Ini asal kalimatnya apa? Asal kalimatnya adalah mudarrisun jayyidun lana. Jadi mudarrisunnya mubtada, jayyidun itu mengikut harakat dari mudarrisun yaitu sebagai sifat na'at. Kemudian lana itu adalah jar majrur, khabar dia. Jadi lana mudarrisun jayyidun asal kalimatnya apa? Mudarrisun jayyidun lana. Itu asal kalimatnya. Kemudian perhatikan. Karena khabarnya adalah berupa jar majrur, maka khabar wajib dikedepankan. Menjadilah lana mudarrisun. Mubtada'nya dibelakangkan, namanya mubtada' muakhar. Khabar dikedepankan, namanya apa tadi? Khabar muqaddam. Baik, sekarang kita masukkan inna. Menjadi inna lana, ini jawabannya, silakan ditulis. Inna lana. Lana enggak berefek kemasukan inna karena inna itu dia menasab mubtada' yang dia rubah menjadi isim inna. Inna lana, mubtada'nya mana? Kan mudarrisun mubtada'nya, mubtada' muakhar ya. Mubtada'nya dibelakangkan. Sehingga ketika kemasukan inna lana mudarrisan. Asalnya mudarrisun kan? Menjadi mudarrisan. Kenapa mudarrisan? Karena kemasukan inna. Jadi anggap aja inna lana mudarrisan. Anggap saja lananya enggak ada, langsung masuk inna mudarrisan. Kemudian jayyidan ngikut. Kan tadi asalnya mudarrisun jayyidun. Jayyidun ngikut kepada mudarrisun. Tapi ketika mudarrisan, maka jayyidun berubah menjadi jayyidan karena jayyidun itu ngikut kepada mudarrisan kedudukannya, harakatnya. Jelas ya? Baik, seperti contoh yang di atas. Yang ketiga sekarang, ats-tsalits, fi jaybi mi'atu riyalin. Di dalam kantongku, fi jaybi, di dalam kantongku. Jaybi itu asalnya jaybun. Bersama dengan ya mutakallim menjadi jaybi. Di dalam kantongku mi'atu riyalin. Ada 100 real. Di dalam sakuku, saku, kantung bajuku atau kantung celanaku, di dalam sakuku ada 100 real. Jaybun artinya adalah kantong, jamaknya juyubun. Baik, sekarang perhatikan. Fi jaybi, ini susunan jar majrur juga ya. Jadi kita sudah tahu dia adalah khabar yang dikedepankan, namanya khabar muqaddam. Mana mubtada'nya? Mi'atu riyalin. Mi'atu itu mubtada'. Jadi asal dari kalimat ini adalah mi'atu riyalin fi jaybi. Kita masukkan inna. Menjadi inna fi jaybi mi'ata. Nah, jadi anggap saja fi jaybi itu enggak ada. Langsung masuk ke mi'ata. Inna mi'ata. Anggap aja fi jaybi enggak ada. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Mi'ata enggak tanwin karena mudhaf ya. Riyalin mudhafun ilaih. Paham ya? Sudah mulai gampang ya. Yang keempat sekarang. Ar-rabi'. Fil hindi anharun kathiratun. Di India, fil hindi, ini juga jar majrur ini. Fil hindi anharun kathiratun. Ini jar majrur yang dikedepankan ya, khabar muqaddam. Asal kalimat ini apa? Asalnya adalah anharun kathiratun fil hindi. Anharun itu i'rabnya sebagai mubtada, kathiratun sebagai na'at sifat ya. Ngikut kepada anhar dia. Fil hindi itu susunan jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Paham ya? Asal kalimatnya. Jadi asal kalimat fil hindi anharun kathiratun asalnya apa? Anharun kathiratun fil hindi. Baik, itu asal kalimatnya. Kita masukkan inna menjadi apa? Inna fil hindi anharun berubah menjadi anharon. Karena kemasukan inna kan? Anggap aja fil hindi tidak ada. Langsung masuk inna anharan kathiratan. Kalau kathiratun itu ngikut kepada anharun, tapi kalau anharun menjadi anharan maka kathiratun menjadi kathiratan. Berarti ketika kemasukan inna, jawaban yang benarnya adalah inna fil hindi anharan kathiratan. Paham ya? Baik, yang berikutnya yang kelima al-khamis. Laka barqiyatun fi maktabil baridi. Laka. Ini juga susunan jar majrur ya. Laka. Kamu memiliki. Lamnya bimakna at-tamlik. Maknanya kepemilikan. Kamu memiliki barqiyatun. Barqiyatun itu telegram. Telegram itu apa Ustaz? Telegram yang dimaklumi yaitu sebuah layanan
yang biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi jarak jauh dengan cepat. Ini tempo doloe ya, zaman dulu. Yang tentunya telegram ini sangat akurat dan justru dia lebih terdokumentasi ya. Dan telegram ini itu berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh alat yang disebut dengan telegraf. Jadi itu berisi kombinasi kode dia yang ditransmisikan oleh alat yang disebut dengan telegraf. Nah, tentunya dimaklumi bahwasanya telegram ini menggunakan kabel yang menghubungkan satu lokasi dengan lokasi yang lain. Dan tentunya proses ini melalui bawah laut. Nah, ini bisa kita ketahui dari makna telegram. Laka barqiyatun. Aku memiliki telegram, sesuatu untuk mengirim. Aku memiliki telegram fi maktabil barid. Di maktabil baridi. Maktabil barid ini berasal dari kata maktabul barid, tapi karena ada fi menjadi fi maktabil barid. Apa artinya maktabul barid? Maktabul barid itu satu kata ya. Artinya kantor pos. Artinya kantor pos. Berarti laka barqiyatun fi maktabil barid artinya apa? Engkau memiliki atau kamu memiliki laka, kamu memiliki barqiyatun telegram fi maktabil barid di kantor pos. Sekarang kita cari dulu mana mubtada'nya. Mubtada'nya barqiyatun. Ya, mubtada'nya barqiyatun. Barqiyatun di situ sebagai mubtada' muakhar, mubtada' yang dibelakangkan. Terus mana khabarnya? Khabarnya laka. Jar majrur khabar yang dikedepankan. Karena khabarnya berupa jar majrur, maka dia dikedepankan. Berarti kalimat laka barqiyatun fi maktabil baridi asalnya adalah barqiyatun fi maktabil baridi laka. Jadi laka itu khabar, asalnya dia di belakang, tapi karena dia berupa jar majrur maka dikedepankan. Kita masukkan inna sekarang. Menjadi apa? Inna laka barqiyatan. Anggap aja lakanya enggak ada. Barqiyatun langsung kemasukan inna. Menjadi inna laka barqiyatan. Anggap aja lakanya enggak ada. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Fi maktabil baridi susunan jar majrur, fi huruf jar, maktabi majrur. Al baridi itu adalah mudhafun ilaih karena maktabi itu mudhaf. Mudah ya, insyaallah. Berikut yang keenam, yang terakhir. Li alfu dolarin fil masrifi. Li, aku memiliki alfu 1000 dolarin. Alfu mudhaf, dolarin mudhafun ilaih, makanya majrur baris bawah. Alfu kan enggak tanwin ya, enggak tanwin itu tanda bahwasanya dia mudhaf, sesuatu yang bersandar. Nyandar kemana? Dolarin, nyandar ke dolar. Aku memiliki 1000 dolar fil masrif. Fi di dalam. Al masrif itu artinya bank, tempat penyimpanan uang. BANK, bank. Tempat penyimpanan uang. Kalau zaman dulu, zaman Nabi orang bilang baitul mal. Bedanya baitul mal zaman dulu tuh enggak ada riba-ribanya. Kalau sekarang bank semuanya riba, walaupun namanya bank syariah. Walaupun namanya syariah tapi riba. Baik. Li alfu dolarin fil masrif. Aku memiliki 1000 dolar di bank. Sekarang kita lihat ya. Mana mubtada, mana khabar? Mubtada'nya adalah alfu dolarin. Alfu itu mubtada'nya. Alfu mudhaf. Dolarin mudhafun ilaih. Fil masrif ini keterangan tempat di dalam bank. Berarti asal kalimat li alfu dolarin fil masrif asalnya adalah alfu dolarin fil masrifi li. Itu asalnya. Tapi karena khabarnya adalah li berupa jar majrur maka dikedepankan. Ya kan? Kesimpulan ini bahwa khabar yang berupa jar majrur, susunan huruf jar dan isim yang majrur, maka dia dikedepankan. Sehingga menjadilah li alfu dolarin fil masrifi. Masukkan inna menjadi apa? Innali alfa dolarin. Ini dia alfu menjadi alfa. Anggap saja li-nya enggak ada. Langsung masuk. Innali alfa, anggap saja li-nya enggak ada. Maka alfa mansub karena isim inna. Innali alfa dolarin fil masrifi. Faham ya? Baik, Allahu a'lam. Selesai, gampang insyaallah. Sekarang berikutnya kita masuk al-kalimatul jadidatu, kosa kata baru. Ada kosa kata baru di sini. Yang pertama liqaun. Liqaun itu artinya pertemuan. Ya, liqaun pertemuan. Kemudian jayyidun. Jayyidun artinya baik. Anta rajulun jayyidun, kamu itu laki-laki yang baik. Jayyidun baik ya. Kemudian jaibun. Jaibun artinya saku, kantong.
Bukan kantong kresek ya, bukan kantong kresek plastik, bukan. Tapi kantong yang melekat di pakaian, apakah celana atau baju, orang Arab menyebutnya jaibun. Kalau kantongku, sakuku, jaibi. Jamaknya adalah juyubun. Ini jamak untuk kata banyak. Jadi kalau kita bilang banyak kantong ya juyubun, tapi kalau satu kantong ya jaibun. Berikutnya maktabul barid, afwan. Berikutnya nahrun. Nahrun sungai. Jamaknya adalah anharun. Itu kode huruf jim artinya jamak. Jamaknya adalah anharun. Kalau nahrun satu sungai, kalau banyak sungai anharun, sungai-sungai. Kemudian barqiyatun. Telegram tadi sudah ya. Jamaknya adalah barqiyatun. Ya. Kemudian masrifun. Masrifun artinya bank, tempat penyimpanan uang, baitul mal tempo dulu. Tempo sekarang, zaman now orang bilangnya masrif, yaitu bank. Jamaknya adalah masarifu. Jamaknya adalah masarifu. Ya artinya apa? Bank. Bukan bambang ya, bambang panas. Ini bank. Kalau kita di Makassar bilang bambang panas. Di sini maksudnya bank, yaitu banyak bank, tempat penyimpanan uang. Yang terakhir maktabul baridi, yaitu kantor pos. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.